hal yang mau didiskusikan. Ya. Bante mau tanya, ini yang sakit sebenarnya bukan kakinya tapi badannya. Kayak punggungnya pada sakit, itu apa salah posisi ya? Tergantung juga. Jadi waktu itu apakah Anda punggungnya melengkung, bengkok atau tegak? Dua-duanya. Kalau lagi tegak juga lama-lama sakit. Kalau begitu bukan karena salah posisi. Ya bisa jadi memang ada sejumlah orang bukan kakinya yang sakit tapi punggungnya. Tapi ada juga dua-duanya, kaki sama punggungnya sakit. Ya. Mungkin itu belum terbiasa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya, boleh tanya di luar meditasi, boleh juga. Nanti di meditasi itu gimana cara maintain awareness-nya? Soalnya biasanya kalau kita udah lama gitu, jadinya kayak lupa kan sama semua indranya, tinggal kayak cuma ada satu titik gitu. Jadi kesannya kayak indranya kayak hilang semua. Itu gimana? Itu awareness-nya hilang atau kenapa, Bante? Waktu sedang konsentrasi. Iya, jadi munculnya cuma tinggal satu titik, yang selebihnya kayak hilang gitu. Iya. Jadi saya merasanya kayak awareness-nya hilang. Sebetulnya awareness masih ada, cuma awareness Anda hanya pada satu titik saja. Jadi awareness Anda itu tidak ke yang lain-lain. Nah, jadi itu memang karena arah Anda itu ke konsentrasi, ke samatha. Sedangkan kalau untuk vipassana, awareness-nya itu lebih medan awareness-nya itu lebih lebar, lebih luas. Sedangkan kalau dalam samatha, awareness-nya itu hanya satu, yaitu napas misalnya. Ya, tetap ada. Jadi tidak mungkin ada konsentrasi tanpa awareness. Awareness biasanya mungkin awareness mungkin masuk Anda mindfulness ya. Ya, itu bahasa Palinya sati. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau mindfulness biasanya? Kesadaran. Kesadaran, awareness sama consciousness sama tidak? Ini saya suka mengutak-atik bahasa. Tapi kadang-kadang dari bahasa itu mencerminkan ini pemahaman kita juga. Ya. Nah, apa beda antara consciousness sama mindful? Ya, mindfulness lah. Ya, awareness agak kabur-kabur. Ya, awareness bisa agak kabur-kabur. Lebih baik mindfulness saja. Karena biasanya sati lebih banyak diterjemahkan sebagai mindfulness. Ada yang bisa memberitahu apa perbedaan consciousness sama ini mindfulness? Mungkin tambah satu lagi biar tambah bingung. Attention. Ini 3 hal yang berbeda. Kalau saya nggak tahu di sini kalian pernah ada yang belajar Abhidhamma? Nah, di dalam kalau istilahnya lah, istilah dalam bahasa Pali, consciousness itu citta. Ya, itu citta. Sedangkan mindfulness sati. Nah, kalau attention itu manasikara. Ya, manasikara. 3 hal ini berbeda. Pengertiannya berbeda. Tambah satu lagi, konsentrasi.
Perhatian, perhatian, attention. Tambah satu lagi, jangan lupa concentration. Concentration. Ada yang bisa memberi ini? Mungkin pertama-tama ini mindfulness dulu, sati. Seperti yang tadi dia bilang, ingat. Kalau bahasa Jawanya itu eling. Nah, apa itu sati? Mungkin kalian waktu ikut latihan meditasi sering ya seperti yang tadi saya katakan bahwa waktu makan ya disadari gerakannya, ya waktu kalian melakukan sesuatu sadari apa yang kalian lakukan, kalian mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, waktu ditanya tadi makan bagaimana? Lupa Bante. Lupa ini yang lawan dari sati, mindfulness. Ingat. Lupa lawan dari ingat. Nah, lupa ini yang namanya tidak ada sati. Ini yang namanya tidak ada sati. Ya, jadi ini kira-kira yang namanya mindfulness. Lantas bagaimana hubungannya dengan attention concentration? Jadi untuk attention. Jadi mungkin rasanya tahun-tahun yang lalu saya juga sudah pernah memberikan perumpamaan ini di sini, cuma mungkin sudah lupa. Ya, betul. Jadi di dalam sutta dikatakan kalau kita mempunyai sati, kita tidak mungkin lupa. Jadi misalnya gini, kalau saya waktu masuk ke dalam ruangan, misalnya saya lepas sendal di depan ruangan ini, kalau saya mempunyai sati, saya tidak mungkin lupa sendal saya taruh di mana. Ya. Jadi kalau saya mempunyai sati pasti saya ingat sendal saya ditaruh di mana. Seringkali kan orang dia lupa sendalnya di mana gitu. Ya. Nah, itu berarti orangnya tidak mempunyai sati. Itu salah satu efek dari sati. Ya, yang agak kelihatan begitu. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara mindfulness, attention, manasikara sama concentration? Concentration itu samadhi atau ekagata. Misalnya, saya mempunyai satu kamera, bisa lari ke sana kemari, bisa lihat ke sana kemari gitu. Nah, kalau saya selalu ingat, mindful, untuk memperhatikan, ya, attention, saya selalu mindful untuk pay attention to here and now. Ya, kemudian pada saat pay attention to here and now atau ke satu bidang penglihatan, ya, bidang pengamatan, dan di dalam bidang pengamatan itu ada beberapa objek. Dan kalau misalnya batin saya arahkan ke satu objek itu, ya, batin saya arahkan ke objek itu dan menyatu sama objek itu namanya concentration. Ya, itu namanya concentration. Concentration kadang-kadang itu sinonim, ya, di dalam Abhidhamma sinonim dengan one pointedness, ya, one pointed ekagata, ya, jadi batin menyatu sama objeknya. Tadi perhatian hanya mengarahkan ini kameranya saja, tapi di dalam kamera, di dalam bidang penglihatan kamera masih ada beberapa objek. Pada saat kita fokus pada satu objek saja dan menyatu sama objek tersebut, itu namanya concentration. Ya, oleh karena itu tadi dikatakan kalau kita sedang konsentrasi, ya kita memang tidak tahu yang lain-lainnya, tapi tetap ada sati.
Dari perumpamaan tadi kan, jadi kalau saya tidak ada sati, saya lupa mengarahkan ke bidang penglihatan, berarti tidak mungkin ada concentration. Jadi harus ada sati dulu, baru ada concentration. Bukan concentration dulu, baru sati. Harus sati dulu, baru concentration. Oleh karena itu, di dalam sutta, sati itu sangat penting, mindfulness. Karena hanya dengan ada sati saja, baru bisa ada concentration. Nah, sekarang tentang consciousness. Jadi kalau misalnya saya mempunyai sati, consciousness itu mungkin bahasa Indonesianya tepatnya itu kesadaran. Ya, kesadaran. Jadi kesadaran itu apa? Yang mengetahui, itu yang namanya kesadaran. Yang mengetahui. Jadi misalnya gini, kalau misalnya saya ada sati atau tidak, lalu yang mengetahui saya ada sati atau tidak, itu namanya itu yang disebut consciousness. Atau misalnya gini, tentang consciousness, saya sedang melamun. Ya, saya sedang melamun, ya. Lantas saya menyadari saya sedang melamun. Yang menyadari saya sedang melamun, saya sedang berpikir, saya sedang ngomong-ngomong dalam hati, itu yang namanya consciousness. Itu yang namanya citta. Ya. Jadi kita perlu membeda-bedakan, ya, memilah-milah masing-masing pengertian ini, ya. Karena di dalam sutta itu hal-hal seperti ini sangat rinci, ya, sangat rinci, ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini mungkin ada sejumlah yang ini peserta yang sebelumnya sudah pernah ikut retret. Siapa? Di mana? Oh, di Bakom. Oh, berarti pakai kembang kempis perut ya. Berapa lama waktu itu? Oh. Oh, hanya meta saja. Oh, pengajarnya siapa? Agak tidak lazim biasanya. Oh, Camye. Oh. Iya, selama 7 hari atau hanya mungkin. Oh, ya agak jarang. Iya. Ya. Siapa lagi yang pernah? Di mana? Pernah sekali di Singapura bersama Ajahn Brahmali, dan kemudian ada dua kali di Batam. Oh, yang di Rempang. Iya. Yang di Rempang. Oh, sampai ke sana. Berapa lama waktu itu? Oh, cuma sebentar, cuma 3 hari. Oh. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Terpaksa tanya. Berarti saya mau nanya. Kadang kalau meditasi gitu ya, pas satu napas masuk dan keluarnya gitu ya, waktu masuk sadar, tapi di antara masuk sama keluarnya itu pikirannya kayak pikiran saya ada 2 jadinya, ada satu ada 2. Jadi satu di napasnya sadar napasnya, satu lagi kayak nggak ngerti, kayak pikirannya kayak melayang gitu. Ya. Jadi sekaligus tuh kayak ada 2 gitu. Itu kira-kira gimana ya? Tapi tidak. Enggak gitu. Tidak sekaligus 2. Jadi batin kita, ya, batin kita itu cepat sekali, gerakannya itu sangat cepat. Jadi karena gerakannya sangat cepat, sehingga kita mempunyai kesan bahwa pada saat yang sama seolah-olah itu batin kita mengetahui 2 hal. Ya,
Jadi sama seperti kalian mungkin pernah dengar, kalau nggak salah televisi di zaman dulu. Saya nggak tahu zaman sekarang yang pakai LED itu bagaimana. Ya, di zaman dulu kan dia pakai ini, dia scan satu baris gitu. Itu saking cepatnya sehingga mata kita itu mempunyai kesan bahwa kita sekaligus lihat gambar pada waktu yang bersamaan. Ya, begitu juga batin kita. Batin kita itu saking sedemikian cepatnya sehingga kita mempunyai kesan seolah-olah itu kita sekaligus mengetahui dua hal pada waktu yang bersamaan. Tapi sebetulnya itu ada ininya, urutannya. Jadi kadang dia bisa bolak-balik sehingga kesannya itu seolah-olah kita ini. Ya, sama seperti gini. Ada sejumlah orang dia sebetulnya waktu sedang meditasi dia tertidur. Sempat tertidur. Ya, sempat tertidur, tapi kesan dia itu selama meditasi saya tahu kok saya sedang bernapas. Tapi ya itu bahwa memang ada sejumlah waktu dia mengetahui napas, tapi ada sejumlah waktu lagi itu dia ini tertidur. Ya. Memadai jawaban saya? Ya. Terima kasih Bante. Ya. Bante, yang kayak tadi dibilang kan artinya itu kan mindfulness cuma bisa kayak ke satu poin kan. Saya ngerasa kalau misalnya lagi konsentrasi nih, misal lagi mindful di satu poin, yang lainnya itu kayaknya enggak ke ini, enggak ke Tidak mengetahuinya. Iya, kayak Ya. misalnya lagi mendengarkan, jadinya benar-benar fokus ke suara sama mendengarkan. Ya. Tapi yang lainnya itu jadi nggak ke Ya. register. Nanti pas satu saat mau mengingat kembali, yang diingat cuman benar-benar suaranya aja. Iya, yang betul. lainnya semua Iya, tidak tahu. Tidak tahu. Iya, memang begitu. Oh, tapi jadinya gimana? Jadinya cuman ingat satu, yang lainnya semua nggak keingat. Iya, jadi makanya secara umum kalau mau ke tingkat yang lebih tinggi itu harus ke Vipassana. Jadi kemarin sore Anda ada ikut dengar? Kan kemarin sudah dijelaskan ada dua pendekatan. Udah lupa. Ada dua pendekatan dalam meditasi Buddhis. Satu adalah ke samatha, yaitu kita belajar untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi pada satu objek. Ini bagus untuk membuat batin kita itu menjadi tenang. Ya. Kemudian satu lagi namanya Vipassana. Vipassana itu kita tidak fokus pada objek. Vipassana itu jadi kita seolah-olah itu mengambil jarak dengan objek. Jadi kita lihat begini. Oleh karena itu, karena kita mengambil jarak sehingga ada objek yang lain mempunyai kesempatan untuk muncul dalam medan pengamatan kita. Nah, bagaimana posisi mengamati dengan jarak begitu? Nah, itu yang perlu dilatih. Nanti kalian meraba-raba sendiri bagaimana bisa. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalnya kita ini hanya fokus pada satu objek, memang kita tidak tahu apa-apa yang lain. Ya, tidak tahu apa. Hanya dengan Vipassana saja baru kita tahu yang lain. Ya. Oleh karena itu, waktu kalian misalnya dalam aktivitas sehari-hari, ya jangan latihan fokus. Nanti ini lagi nyetir gitu, fokus, ya bahaya. Ya. Tes. Selamat sore Bante, nama saya Kadiam. Saya ingin bertanya. Siapa? Kadiam. Kadiam. Ya. Ya. Kalau waktu mulai observe nafas, Ya. ada
Kadiam bingung antara dua hal. Kalau Kadiam ada dalam diri Kadiam bilang oke, ini observe nafas. Jadi kayak ada pikiran di dalam hati bilang ini observe nafas. Jadi Kadiam bisa lihat nafas. Tapi karena Kadiam sudah memberikan kesempatan untuk dalam hati ini bicara, mulai diajak ngobrol ke yang lain-lain, melamun jadinya. Ya. Jadi tapi kalau Kadiam tidak ajak ngobrol, ngantuk. Nah, jadi tapi kalau misalnya ngajak ngobrol, oke, pertama ikutin, ini nafas. Cuma Kadiam dengerin terus kalau ini nafas, tapi Kadiam nggak benar-benar rasa kalau ini nafas. Gitu. Bagaimana caranya supaya tidak bicara pada diri sendiri, tapi juga tidak ngantuk. Ya, terima kasih Bante. Waktu itu dalam keadaan ngantuk. Yang pagi enggak, yang siang iya, karena habis makan. Ya. Yang kemarin. Kalau dalam keadaan biasa tidak ada ancaman ngantuk, kalau mampu, ini misalnya begitu pikirannya mau bergerak, ya mau melamun, Anda kan biasanya tahu dulu, ya tahu. Jadi Anda langsung langsung sadari, biasanya Anda langsung tidak. Itu memang perlu perlu kewaspadaan tinggi. Begitu Anda lengah langsung melamun. Ya. Tapi ya itu latihannya di sana. Tapi kalau misalnya Anda sedang dalam keadaan ngantuk, nah kalau pakai sistem begitu itu nggak mempan. Ya, Anda pasti tertidur. Ya. Nah, supaya Anda tidak terseret oleh ngantuk itu bisa dibantu dengan omongan. Kalau chatting di dalam itu biasanya tidak ada arahnya, bisa ngomong apa saja. Sekarang Anda arahkan ke satu hal saja. Ya, Anda arahkan ke satu hal saja. Misalnya ya untuk ini ya bisa Anda menyebut dalam diri Anda, ini kalau lagi Anda tahu ada touching, ya touching begitu. Ya. Atau bisa juga ini masuk keluar. Atau bisa juga ini begitu. Jadi Anda ngomong, tapi ngomongnya itu terarah. Bisa pakai cara begitu untuk mengatasi ngantuk. Karena pada saat ngantuk itu ibaratnya itu kita sedang meniti jembatan yang sempit begitu. Ini sedikit saja lengah itu langsung jatuh. Itu keadaan darurat. Tapi kalau sudah melewati masa darurat ini, ya kembali lagi ke seperti biasa. Ya, mungkin itu saran saya. Tapi nanti juga mungkin dari pengalaman Anda sendiri. Anda bisa meraba-raba bagaimana cara mengatasi keadaan seperti ini. Karena masing-masing orang juga berbeda-beda. Ya, mungkin solusi yang saya berikan belum tentu efektif untuk orang lain. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya setelah in and out, ya. Nanti fokusnya malah jadi in and out, nggak ke nafas. Itu bagaimana Bante? Anda kombinasikan. Anda harus kombinasikan in out itu sama napas. Jadi jangan ngomong sendiri, napas sendiri, tidak. Anda harus gabungkan. Ya, itu bisa. Ya, itu bisa. Ya, atau kalau tidak mau in and out, kadang-kadang in and out Anda masih pikir ini in atau out gitu. Itu kan berpikir lagi. Kalau mau boleh saja begitu. Ya, bisa. Terima kasih Bante. Ya, dicoba ya. Ada lagi?
kiat-kiat pada waktu pertama retreat. Semua pekerjaan yang memang sangat urgent punya itu dituntaskan dulu, supaya nanti di sini Anda lagi retreat gitu, itu tidak mikir ini lagi apa, bagaimana gitu. Jadi begitu Anda masuk ke suatu retreat itu sudah langsung Anda betul-betul lepas. Kemudian juga sebelum mulai Anda juga perlu sejenis bertekad begitu. Jadi pokoknya hari ini saya mau retreat dan segala urusan ya saya lepaskan dulu. Ya, segala urusan saya singkirkan dulu ya, pokoknya saya hanya fokus pada retreat ini. Kemudian Anda juga perlu merenungkan bahwa kalau selama retreat ini saya pikirkan pekerjaan saya pikirkan rumah saya, dua-duanya saya tidak dapat. Pekerjaannya tidak selesai, saya retreatnya juga hancur. Retreatnya itu tidak berhasil, dua-duanya tidak dapat. Ya, oleh karena itu pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Ya, kira-kira itu. Ya, nah ini terus terang dulu waktu retreat pertama saya itu gagal. Saya rencananya ikut retreat 3 hari, saya baru ikut setengah hari, saya sudah melarikan diri. Waktu itu masih umat, ya waktu itu masih umat. Jadi dengan berbagai alasan, ya cari berbagai alasan untuk keluar dari retreat itu. Kenapa? Karena gini, waktu itu retreatnya di satu wihara, dia di tengah kota, di Bandung waktu itu, di tengah kota. Jadi mudah sekali melarikan diri. Sebetulnya makanya retreat itu ada baik juga di tempat yang terpencil, apalagi di luar negeri. Ya, tidak segampang itu kalau mau melarikan diri. Ya. Jadi waktu itu di wihara tersebut ada satu lemari berisi buku-buku yang saya sangat tertarik. Tapi waktu itu lemarinya itu dikunci sepanjang tahun, bertahun-tahun itu dikunci, tidak pernah dibuka. Padahal saya ingin sekali membaca bukunya. Lalu waktu saya sedang retreat, itu liburan, ada petugas yang datang membersihkan lemari itu. Jadi buku-bukunya itu dikeluarkan. Waduh, saya ngiler sekali. Pengen sekali membaca. Udah, ini meditasi saya hancur, nggak bisa. Pikiran saya selalu ke sana. Jadi oleh karena itu saya mencari berbagai alasan supaya saya bisa keluar dari retreat dan baca buku itu. Begitu saya berhasil keluar dari retreat itu dengan berbagai alasan, diizinkan untuk berhenti, orangnya sudah pulang. Lemarinya sudah ditutup dan orangnya, petugasnya sudah pulang. Jadi dua-duanya saya tidak dapat. Ya, yang lain ada? Ya. Saya cuma mau melanjutkan pertanyaannya si Vina tadi. Tentang sati, Bante. Pada waktu kita meditasi kan itu ada sati. Nah, apakah dengan adanya sati itu kita mengingat setiap pikiran yang muncul dalam meditasi, setiap aktivitas mental activity yang muncul di dalam diri kita? Apakah dengan adanya sati itu kita bisa mengingat semuanya itu, atau perlu atau tidak itu kita mengingat semua itu? Tidak usah mengingat. Kalau Anda betul-betul mempunyai sati, otomatis itu akan ingat. Jadi misalnya gini, nanti kalau kalian latihan sudah cukup lama, mungkin nanti satinya itu sudah sedemikian kuat, sehingga nanti lamunan-lamunan yang muncul kalian ingat. Biasanya gini,
Kalian kalau melamun, tahu-taunya, saya sudah sampai titik ini. Ya, sebelumnya bagaimana saya mulai ceritanya itu sampai ke titik itu kita tidak tahu. Biasanya begitu, biasanya tidak tahu. Tahu-taunya sudah terseret di satu titik. Nah, nanti kalau satinya sudah cukup bagus, walaupun mungkin masih ada lamunan, kalian tahu. Kalian tahu, ini saya mulai dari mana? Pemicunya apa? Kenapa sampai muncul lamunan seperti ini? Jadi sekali lagi sati bukan berarti mengingat apa yang telah terjadi, bukan. Sati adalah ingat untuk memperhatikan apa yang terjadi. Tugas kalian hanya itu saja, ingat memperhatikan apa yang terjadi saat ini. Ya, seringkali dikatakan here and now. Kenapa dikatakan now? Karena kalau kita memperhatikan yang akan datang, itu namanya melamun. Memperhatikan apa yang di masa lampau, itu juga melamun. Ya, kemudian jadi yang dia perhatikan adalah saat ini. Dan saat ini pun bukan sembarangan saat ini. Here. Nah, here-nya itu apa? Pancakanda kita. Ya, karena meditasi Buddhis itu biasanya mengamati pancakanda kita. Ya, yang berhubungan dengan badan atau batin, berhubungan sama diri kita. Ya, jadi oleh karena itu dalam meditasi Buddhis biasanya tidak begitu lazim objeknya itu dari luar, walaupun ada sejumlah pengecualian. Misalnya suara. Jadi tidak begitu lazim, misalnya objek meditasinya itu adalah suara musik, misalnya tidak. Biasanya tidak. Kalaupun kita mau pakai suara, biasanya suara yang terjadi di sini. Ya, suara yang ada di sini. Ya. Memadai jawaban saya? Silakan lanjut kalau masih kurang. Ya. Ya, bisa jadi mungkin penjelasan saya kurang memang. Ya. Jadi seumpama misalkan kayak tadi ada tiba-tiba seolah-olah ada semut di muka saya. Terus kemudian dari rasa gatal itu tiba-tiba muncul pikiran-pikiran yang macam-macam. Tapi setelah saya keluar dari meditasi, saya nggak ingat lagi. Ini saya ingat ada semut di sini, tapi pikiran-pikiran yang muncul itu apa itu nggak ingat lagi. Ya. Nah, kalau kejadiannya seperti itu nggak ada sati berarti ya, berarti? Satinya ada, tapi masih kurang. Ya, satinya masih kurang. Ya, jangan langsung tingkat tinggi gitu. Ya. Itu pengharapannya jangan terlalu tinggi juga. Ya. Apakah sati kalau misalnya ya akhir-akhir meditation gitu ada beberapa yang pikiran yang muncul sebelum selesai meditasi itu ya, tapi begitu setelah selesai meditasi ingat pikiran yang terjadi itu kayak melamunannya itu termasuk sati bukan? Jadi cuma setelah meditasi itu kira-kira 6-5 pikiran sebelumnya tuh masih ingat. Tapi begitu selesai, benar-benar selesai, udah totally hilang. Itu termasuk sati bukan? Totally hilang itu yang mana yang totally hilang? Enggak ingat lagi yang ngelamunan, tapi waktu sebelum mau selesai, waktu habis mau selesai, masih ingat? Masih ingat lamunannya ini apa gitu. Ada, tetap ada satinya, cuma mungkin tidak begitu kuat. Jadi maksudnya kind of meditation-nya udah menghilang gitu. Iya. Jadi kadang-kadang gini, kita sedang meditasi, kan seringkali muncul sejumlah inspirasi ya. Kadang-kadang, jadi waktu sedang meditasi, inspirasi itu sangat kuat. Ingatan terhadap inspirasi itu sangat kuat. Tapi begitu selesai meditasi, lupa tadi saya apa.
Oleh karena itu ada sejumlah orang, tapi jangan begitu sebaiknya. Dia di sampingnya itu dia taruh kertas sama pensil, pena. Biar nanti kalau ada inspirasi bagus langsung dia catat supaya tidak lupa. Terus kalau misalnya pikirannya itu ya, waktu selesai meditasi kan hilang kan, jadinya udah kehidupan sehari-harinya udah. Tapi somehow mungkin 2 hari kemudian kita lihat teringat kembali. Kenyataan, jadi kenyataan gitu kira-kira termasuk sati bukan? Belum tentu ya. Bukan sati. Kalau betul terjadi berarti seolah-olah Anda mampu melihat apa yang akan terjadi. Ya. Nanti kalau misalnya ada lihat nomor kasih tahu saya. Tidak usah terlalu dipikirkan hal itu, ya. Karena gini, kadang-kadang juga kita mencocok-cocokkan juga kadang-kadang, ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan, mungkin memang kadang-kadang bisa terjadi begitu. Tapi tidak usah terlalu dipikirkan. Kira-kira kenapa bisa terjadi gitu ya? Kayak bisa lihat screen-nya yang kayak gitu. Oh begitu ya. Ya, untuk orang tertentu mungkin bisa. Ya, tidak selalu juga. Tidak selalu. Tidak usah terlalu diperhatikan juga. Kadang-kadang itu malah itu menjadi gangguan terhadap kita. Misalnya kita melihat screen yang tidak enak gitu. Nah, itu kan kalau kita terlalu serius terhadap hal begitu, itu malah itu akan mengganggu kita. Ya, sepanjang hari, berhari-hari itu mengganggu kita. Ini kenapa gitu. Ya, lebih baik diabaikan saja. Ya. Nanti mau nanya lagi. Kalau misalnya kan kadang kayak gini, kalau lagi kalau aku ngerasa kalau misalnya lagi mindful bisa benar-benar ingat, walaupun misalnya udah kejadian udah berapa lama, tapi kalau mau di recall bisa ingat balik. Tapi kadang-kadang mindfulness-nya itu nggak ada. Aku tahu juga kalau nggak mindful, berasa gitu. Tahu hari ini memang nggak mindful, lagi duduk di sana tahu tapi nggak dengerin. Jadi pas mau recall balik nggak bisa tahu. Tapi kalau lagi mindful, kejadian saat itu walaupun sudah lama, pas mau naik bisa ditarik balik gitu. Tapi kadang-kadang nggak bisa ingat sama sekali. Yeah. Tahu tapi tahu nggak mindful gitu. Maksudnya tahu kalau aku nggak ada taruhin mindful. Ya. Jadi kayak gitu-gitu. Maksudnya tahu tapi nggak gitu. Ya, jadi tidak mampu ingat kembali, ya ada 2 kemungkinan. Satu, karena tidak ada mindfulness. Satu lagi, waktu itu kita ada mindfulness, tapi tetap lupa. Tadi kan saya sudah mengatakan, walaupun kadang-kadang kita ada mindfulness pada saat itu, tapi kalau sudah lewat sejumlah waktu, kita tetap bisa lupa untuk orang-orang tertentu, untuk orang kebanyakan. Ya, makanya umumnya apa yang kita lakukan 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu biasanya kita sudah lupa. Ya. Memang dengan berjalannya waktu itu juga mampu membuat seseorang itu lupa terhadap apa yang sudah terjadi. Ya. Bante, yang tadi Bante bilang itu vipassana gitu, gimana latihannya? Gimana latihannya ya? Mulai dari yang tadi saja dulu, tahu sentuhan. nanti pelan-pelan Anda akan tahu bagaimana ininya. Dari sana dulu, mulai startnya. Ya, jadi kalau ada lamunan Anda tahu begitu. Ya, nanti pelan-pelan Anda akan masuk gitu. Ya. Kalau kita mau melatih vipassana, pas lagi udah deep concentration di satu titik itu, apakah kita harus lanjutin atau keluar? Biasanya keluar. Lebih bagus keluar ya? Ya, karena kalau Anda tidak keluar, tidak mungkin Anda bisa vipassana. Ya, tidak mungkin. Karena Anda batin Anda nyatu sama objeknya.
Ya. Oh, dilanjutin nggak apa-apa ya. Jadi nanti konsentrasinya semakin kuat ya. Nanti kalau melakukan vipassana juga akan lebih gampang juga. Ya. Jadi tidak diharamkan kok itu konsentrasi ya. Itu bagus kalau kita bisa kembangkan ya. Ya. Bante, tadi yang mengenai yang pena sama kertas di samping, ya itu saya lakukan Bante. Tapi sebenarnya sehari-hari di rumah begitu. Saya lakukan karena waktu meditasi kan ada melamun juga lah ya. Ya. Tapi melamunnya biasanya karena kerjaan. Ya. Jadi ada yang kerjaan ini belum selesai, besok ngerjain apa, Ya. kan Kadiam kerja research. Ya. Jadi Kadiam supaya nggak terganggu sama pikiran melamun ini, Kadiam Ya. keluar dari meditasi. Kemudian tulis, yang lupa apa, besok mau ngerjain apa, tulis. Ya. Jadi bukan inspirasi, tapi tulis kerjain apa. Setelah tulis, Kadiam set aside. Kemudian meditasi lagi. Ya. Nah, ntar kalau misalnya melamun ke sana, besok kerjain ini gitu kan. Kadang bilang, udah aku tulis. Dan tenang, nggak bakal lupa. Ya, boleh. Gitu. Jadi untuk meyakinkan bahwa, hey, I already write down gitu kan. Maksudnya supaya nggak lupa gitu aja. Ya. Itu apakah disarankan Bante? Jadi keluar masuk meditasi aja. Boleh saja. Tapi itu berarti itu agak mengganggu meditasi kita. Jadi biasanya itu misalnya ada sejumlah hal, saya ciptakan satu istilah ringkasan gitu. Lalu keyword itu saya ingat terus. Ya, keyword itu saya ingat. Jadi keluar dari meditasi biasanya itu tidak lupa. Jadi tidak terlalu banyak hal yang kita harus ingat, tapi hanya beberapa ini. Jadi ada 3 hal misalnya, lalu awal katanya itu saya rangkai menjadi satu kata saja. Ya, satu kata, lalu kata itu yang saya ingat. Biasanya begitu. Jadi tidak perlu dicatat. Jadi dengan mindfulness ingat satu kalimat tadi, tapi kemudian lanjut lagi ke nafas lagi. Iya. Oh. Ya. Oke. Ya. Bahwa saya harus ingat terus ini. Ya. Maksudnya ntar malah ya tidak, daripada kita mencatat itu biasanya lebih mengganggu lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, masih ada 15 menit. Saya melanjutkan yang sati tadi, Bante. Ya, nggak apa-apa. Ya. Terkadang waktu kita tidur kan, sesaat sebelum bangun tidur pagi hari, jadi mungkin 1 jam atau 2 jam sebelum bangun tidur, terkadang ada mimpi yang muncul. Dan di dalam kondisi seperti itu, seolah kita sadar ada mimpi, tapi juga nggak sadar juga gitu. Jadi seolah-olah kita menyadari ada mimpi. Setelah bangun tidur masih ingat mimpinya. Nah, kalau gitu saya berarti bermimpi dengan sati ya, Bante? Kalau Anda pada saat bermimpi dan Anda tahu Anda bermimpi, sebetulnya sebetulnya kondisi batin Anda pada saat itu ya mungkin bisa dikatakan not too bad gitu. Ya, tidak mudah loh. Tidak mudah. Orang sedang mimpi itu dia tahu dia sedang mimpi. Jadi orang yang tahu dia sedang mimpi itu dia bisa menyetir mimpinya. Bisa setir mimpinya. Biasanya kan mimpinya kita nggak bisa kendalikan kan. Nah, tapi kalau kita setengah sadar itu ada mimpi yang tidak suka gitu, kita bisa belokkan ke yang tidak jelek begitu. Ya. Oh, bangun capek ya. Ya, kalau mimpinya mimpi buruk. Ya. Jadi pada dasarnya itu mimpi itu juga sejenis lamunan. Ya,
coba aja, kalau Anda sudah mengalami hal-hal seperti itu, pasti Anda juga alami bahwa biasanya begitu kita tidur ada satu masa pules begitu, kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau sudah menjelang pagi, menjelang bangun, itu mulai banyak lamunan. Kadang kita tahu ini lamunannya banyak sekali. Saya sedang melamun, walaupun sedang setengah tidur gitu. Ya. Nah, jadi pada dasarnya itu mimpi itu adalah lamunan. Ya, lamunan. Ini kok kita masuk ke tafsir mimpi ya. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita bubar. Ini ada yang simple, ada yang agak sulit. Yang paling simple punya itu, tapi ini sebetulnya bukan meta bawana yang sesungguhnya, tapi seringkali ya untuk menggampangkan, karena tidak ada istilah yang tepat untuk itu, jadi kita pakai istilah meta bawana, yaitu kita mengulang-ulang dalam hati, semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu yang paling simple punya. Jadi biasanya mungkin di antara kalian mungkin kadang-kadang ada ngajar anak-anak meditasi. Kadang-kadang kalau kita mengajar anapanasati, ya mindful terhadap napas, kadang-kadang bagi anak-anak itu agak abstrak. Ya, yang agak gampang punya itu adalah mengucapkan kata atau kalimat tertentu berulang-ulang. Nah, salah satunya itu adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi ini walaupun namanya meta bawana juga, tapi sebetulnya bukan. Ya, ini hanya mengucapkan kata atau kalimat tertentu secara berulang-ulang. Yang namanya meta bawana adalah betul-betul kita memancarkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih ke semua makhluk hidup. Nah, ini tidak mudah. Ada sejumlah orang bagi dia itu pikiran yang penuh dengan cinta kasih itu bagaimana? Itu adalah sesuatu yang abstrak bagi dia. Nah, bagi orang begitu itu kalau kita suruh dia melakukan hal ini ya nggak nyantol, nggak bisa. Jadi oleh karena itu ya paling suruh ulang-ulang saja kata-kata tertentu. Ya, itu kira-kira. Jadi ya meta bawana ya memancarkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih kepada sosok tertentu atau sekelompok orang atau ke semua makhluk hidup. Mungkin ada yang tanya lagi, meta bawana boleh tidak diarahkan ke yang sudah meninggal? Nah, kadang-kadang kan kita dengar atau baca di buku bahwa jangan mengarahkan ke yang sudah meninggal. Sebetulnya boleh-boleh saja. Cuma kalau kita mengarahkan ke yang sudah meninggal, itu tidak bisa mencapai jana. Ya, itu tidak bisa mencapai jana. Tapi kalau kita tujuannya bukan untuk mencapai jana, tujuan kita itu hanya memancarkan cinta kasih saja. Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Ya. Boleh. Jadi biasanya di dalam buku seringkali dikatakan kalau kita sulit untuk mendapatkan sense dari cinta kasih itu, jadi biasanya itu ke diri sendiri dulu, karena asumsinya bahwa orang biasanya lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, itu kira-kira. Terus untuk misalnya membantu bagaimana caranya kita kayak recall hal-hal baik yang pernah kita lakukan ke orang lain, apakah itu jadi kayak maksudnya itu baik atau enggak gitu? Boleh saja. Kayak mengulang-ulang ya. hal baik
Ya. Ya. Mungkin bukan merecall senangnya itu pada waktu kita betul-betul mengasihi, ya, kita lagi sayang sama anak begitu, ya. Nah, kita merecall sense-nya itu, ya. Waktu itu cinta kasih yang ada dalam hati kita itu kita merecall kembali. Nah, itu lantas itu dipancarkan ke yang lain lagi. Kira-kira begitu. Ya, boleh saja, ya, untuk mendapatkan sense cinta kasih itu. Kadang-kadang bagi sejumlah orang agak sulit. Ya. Belum, masih ada 10 menit. Ya. Bante kan, yang tadi Bante bilang kan berarti harus ada tekadnya. Terus harus kalau mau pergi retreat berarti tekadnya. Ada 3 hal kan tadi. Tapi kalau seandainya di dalam retreat itu kayak hari ketiga gitu kita udah ngerasa kayaknya kita nggak sanggup gitu, gimana cara ngatasinnya? Dan seandainya tempat itu juga berada di dalam hutan gitu. Jadi nggak ada ruang buat kita escape. Ya, ya, terpaksa bertahan terus. Ya. Mau bagaimana? Emang mau jalan kaki keluar hutan? Ya, ya terpaksa. Kalau seandainya perasaan itu datang lagi dan berasa di tempat kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Disadari saja, ya. Jadi seringkali, ya, ada sejumlah ingatan, ya, ada sejumlah ingatan atau peristiwa yang tidak menyenangkan dan itu sering muncul ulang-ulang kembali. Atau kadang-kadang kita muncul misalnya pikiran yang negatif, ya, pikiran yang negatif, dan kita berpikir, kita menganggap bahwa tidak seharusnya pikiran yang seperti ini muncul dalam batin saya. Kalau terjadi hal seperti ini, kita cukup menyadarinya saja, jangan ditekan. Kita makin tekan, dia nanti makin sering muncul, nanti keluarnya itu energinya makin besar. Jadi kita tidak usah takut untuk berhadapan sama pikiran ini. Biarkan saja. Tidak mungkin dia akan bertahan berhari-hari sepanjang waktu begitu. Tidak. Dia akan muncul lalu hilang lagi, muncul lalu hilang lagi. Biarkan. Ya, Anda cukup mengetahui saja. Tidak usah ditekan. Tidak usah ditahan, tidak usah dicegah kemunculannya. Anda cukup mengetahuinya saja, ya, istilahnya itu let go saja. Ya. Lama-lama pasti energinya itu akan semakin berkurang. Ya, mungkin awalnya kencang, tapi lama-lama pasti dia akan berkurang. Ya, bagi yang pernah ikut retreat selama berhari-hari, pasti juga akan kadang-kadang, ya, akan muncul hal-hal seperti ini. Jadi kadang-kadang itu ada sejumlah peristiwa yang sebetulnya pada saat sebelumnya itu dia sudah lupa. Tapi waktu retreat, muncul, teringat kembali. Ya, teringat kembali.
Nah, kalau terjadi hal seperti ini ya biarkan aja, cukup kita menyadarinya saja. Ya, bisa terjadi hal seperti itu. Tapi bagus, kalau menurut psikologi katanya itu yang bawah sadar itu keluar gitu. Ya, justru itu membersihkan, ya, membersihkan ingatan kita. Ya. Tidak usah. Kalau Anda mengucapkan sesuatu berarti Anda mencegah. Ya. Tapi gini, kalau misalnya Anda tidak mampu mengatasi situasi itu, boleh melakukan pengalihan perhatian. Jadi sama seperti sedang marah. Ya, sedang marah. Cara yang paling bagus adalah kita menyadari kemarahan yang muncul. Tapi bagi sejumlah orang sulit sekali untuk berhadapan sama marah ini. Jadi kadang-kadang kemarahannya itu yang ambil alih, ya, kita kehilangan kendali. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kita melakukan pengalihan perhatian. Jadi, kenapa kita sampai bisa marah? Karena ada objek tertentu, entah melihat orang tersebut, mendengar suaranya, atau ingatannya muncul dalam pikiran. Nah, jadi supaya kita tidak berhadapan sama objek tersebut, kita tidak memperhatikan ingatan ini, jadi kita mengalihkan perhatian kita ke hal yang lain. Ya, makanya di dalam masyarakat seringkali kan kalau Anda sedang marah, hitung 1, 2, 3, sampai 10 begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengalihkan perhatian, melakukan substitusi. Objek yang membuat kita marah, kita ganti dengan objek yang lain. Sehingga untuk sementara itu meredakan kemarahannya. Tapi itu bukan cara yang tuntas. Cara yang tuntas adalah kita menyadarinya lalu let go saja. Ya, let go. Tapi ya sekali lagi kalau misalnya memang keadaannya darurat, boleh saja memakai substitusi itu, mengalihkan perhatian. Ya. 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 Dia merasa bahwa dia tidak memenuhi ekspektasinya. Ya. Jadi malas itu datang meditasi lagi. Karena rasanya kemarin sudah semangat tinggi, tapi rasanya kok nggak dapet apa-apa gitu. Ya. Padahal saya bilang coba lagi. Jadi makanya perlu realistis juga. Waktu kita memasang target, perlu target yang realistis. Ya, jangan belum pernah meditasi lalu targetnya itu mau retreat selama 1 bulan gitu. Ya, itu agak ini ya. Ya, jadi mulai dulu ikut misalnya 1 hari, 3 hari, lalu 1 minggu. Tapi kalau misalnya memang sangat percaya diri, boleh saja langsung. Ya, tapi secara umum itu biasanya bertahap. Ya, secara bertahap. Dan ya itu bahwa harus menerima kenyataan bahwa memang kalau kemampuan saya pada saat itu hanya sampai segitu, ya mau bagaimana lagi? Ya kan, harus terima kenyataan. Kita umat Buddha kan harus terima kenyataan. Ya. Ya, jadi tidak usah gara-gara tidak memenuhi target, udah langsung dilepas semuanya. Ya, itu terlalu ekstrim juga. Ya. Ya. Oke. Ya.
Ini perlu latihan yang kontinu. Jadi kalau misalnya untuk hari ini Anda mau maksa juga sulit meditasi, oke, hari ini nggak usah, ya, besok coba lagi, dan usahakan meditasinya itu sesuai dengan jadwal sebaiknya begitu. Jadi setiap hari itu kita sudah tentukan jam sekian itu adalah jam meditasi saya. Oleh karena itu pada saat itu sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang lain. Tentu saja mungkin kadang-kadang ada sejumlah hal yang terpaksa harus dilakukan pada saat itu, tapi jangan sering-sering, ya. Jadi sekali lagi paling ideal itu adalah setiap hari kita sisihkan jam sekian saya meditasi, ya. Itu itu diusahakan menjadi suatu kebiasaan, ya. Nah, nanti kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, kalau kita tidak melakukan meditasi, rasanya ada sesuatu yang kurang. Ya. Ada lagi? Oke, sudah jam 5. Kalau misalnya, atau gini aja. Yang tidak tahu Patidana itu apa? Oh. Patidana itu ya artinya pelimpahan jasa atau sharing merit. Jadi biasanya patidana dilakukan itu untuk mereka yang sudah meninggal secara umum. Nah, besok saya akan jelaskan masih ada sejumlah pengecualian, ya. Tapi secara umum dikatakan kalau kita melakukan patidana itu untuk mereka yang sudah meninggal. Kemudian mungkin di antara kalian juga mungkin ada sebagian yang akrab sama tradisi Buddhis yang lain. Misalnya di Mahayana ada yang namanya Chautu. Nah, kira-kira mirip-mirip sama Chautu, tapi tidak persis sama Chautu, ya, mirip, ya. Kalau Chautu kan juga untuk yang sudah meninggal dan tujuannya juga untuk menolong mereka yang sudah meninggal. Nah, ini juga patidana tujuannya untuk menolong mereka yang sudah meninggal. Kira-kira itu, ya. Jadi besok kita khusus menggunakan waktu itu untuk mengarahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan sejauh ini kepada mereka yang sudah meninggal, terutama kepada sanak famili kita yang sudah meninggal. Kira-kira itu. Yang belum meninggal besok saya akan ceritakan. Kalau saya hari ini ceritakan, besok saya cerita apa lagi? Ya, ada lagi? Enggak apa-apa. Baca parita juga boleh bicara pakai bahasa sendiri. Ya. 1-2 kalimat sudah cukup. Saya jasa-jasa kebajikan yang setelah saya kumpulkan hari ini saya limpahkan ke siapa-siapa. Sudah, itu. Kira-kira begitu. Kata-katanya kira-kira ini yang seperti setiap hari kalian dana makanan, lalu kan saya tuntun merenungkan gini-gini. Nah, itu sharing merit. Jadi sebetulnya setiap hari kita lakukan sharing merit. Cuma besok ya kita ingatkan kepada umat Buddha yang lain bahwa sebetulnya ada satu cara untuk menolong mereka, dan juga mungkin sekalian juga menjelaskan sebetulnya apa sebetulnya yang kita lakukan biasanya setelah dana makanan lalu sharing merit gitu. Ya, misalnya juga kalau kalian ke Thailand atau ke Indonesia atau ke Myanmar juga kadang-kadang orang tuang air. Nah, besok ingatkan saya, itu tuang air itu sebetulnya artinya apa? Ya, apakah sharing merit itu harus tuang air atau bagaimana?
Ya, kadang-kadang di Indonesia juga sharing merit pakai benang. Ya, benangnya itu digantung kayak kabel gitu. Ya, apakah setiap sharing merit harus pakai kabel? Ya, tapi ya ini kan sekarang sudah ada Bluetooth juga kan? Ya. Ya, ya kira-kira itu. Ya. Atau boleh berkenan untuk kita sharing merit hari